Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang fikih Asmaul Husna dan juga masih dalam pembahasan nama Al-Aziz Al-Jabbar, Al-Azizul Jabbar. Al-Aziz yakni yang maha perkasa. Kita terakhir sampai di mana? Coba dibaca. Wa minal asar ya. Naam. Baik. Bahwasanya Al-Aziz ini kemarin kita sebutkan memiliki 3 makna, yaitu yang pertama izzatul quwah. Izzatul quwah. Izzah ini si kekuatan, maha kuat. Yang kedua izzatul imtina'. Yang ketiga izzatul qahr wal ghalabah bi jam'il kainat. Nah, di antara dampak positif atau buah daripada beriman dengan nama ini, yakni nama Al-Aziz, ini apa? Jadi setiap kita membahas nama-nama Allah, buahnya apa? Apa dampak yang ada pada diri kita? Buahnya apa yang bisa berikan pengaruh positif kepada kita? Kita ulang dari sini. Qala mu'allif hafizallahu ta'ala wa min atharil imani bi hadzal ismi ay yakuna dhullul 'abdi lillahi wahdah la yaltaji'u illa ilaihi wa la yahtami illa bi himahu wa la yaludhu illa bi janabihi wa la yatlubu 'izzatan illa minhu. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Wa kullama kana al-'abdu 'azama tahqiqan lidzalika kana nailuhu lil izzati amkanu atau amkana. Walillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Naam. Ya, kita ulang dari sini karena ini penting. Maka di antara dampak atau buah ya keimanan terhadap nama ini adalah hendaknya dzulul abdi lillahi wahdah, yaitu seorang hamba ini merendahkan dirinya, menundukkan dirinya, menghinakan diri itu hanya kepada Allah semata. Tidak bersandar kecuali kepada Allah. Dia menyandarkan semuanya, iltija, bersandar ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berinduk kecuali ya kepada Allah. Demikian juga tidak meminta izzah, kemuliaan, kekuatan kecuali hanya kepada Allah. Ini. Jadi tidak bersandar kepada makhluk. Karena selain Allah itu makhluk, karena itu khalik, selain Allah makhluk. Maka ini bentuk apa? Ketauhidan. Dalam hal apa saja. Butuh perlindungan, berlindung kepada Allah. Butuh sandaran, bersandar kepada Allah. Menyerahkan semua urusannya ini hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu 'izzat
falillahil izzatu jami'a. Apa artinya coba? Dikan izzah, dikan. Jadi mangkana yudu izzah, barang siapa yang menginginkan, menghendaki izzah, kemuliaan, barang siapa ingin mulia gitu, maka falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah gitu penekanannya, milik Allah lah al izzah jami'a, izzah kemuliaan itu seluruhnya. Maka barang siapa yang ingin izzah, ingin kemuliaan, ingin wibawa, ingin keperkasaan, maka ini minta kepada Allah. Maka kullama kana al-'abdu a'zam tahqiqan, setiap kali seorang hamba itu lebih besar tahqiqan, perwujudannya untuk itu, maka kesempatan untuk memperoleh izzah, kemuliaan itu adalah semakin besar. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, dan milik Allah lah al-izzah, kemuliaan itu, dan juga milik Rasulnya, dan juga milik orang-orang yang mukmin, milik orang-orang yang beriman. Wal izzatu bi ma'nal qahr hiya ahadu ma'anil jabbar, dan izzah bi ma'na al-qahr, qahr ini sebenarnya bisa menguasai atau mengalahkan. Ini adalah salah satu dari mana al-jabbar. Fa inna min ma'anil jabbar ay annahu al-qahiru li kulli syai' alladhi dana lahu kullu syai'in wa khada'a lahu kullu syai'in wal alam al-alawi wa sufli bima fihima min al-makhluqatil azimah kulluha qad khada'at fi harakatiha wa suknaniha atau saknatiha wa ma ta'ti wa ma tadhar li malikiha wa mudabbiriha falaysa laha minal amri syai'un wala minal hukmi syai'un bal amru kulluhu lillah wal hukmu syar'i wal qadari wal jazai kulluhu lahu ay lillah la hakima ilahu wala rabba ghairahu wala ilaha siwah. Coba dibaca yang paragraf ini coba. Kekuasaan yang berarti keperkasaan merupakan salah satu makna dari al-jabar atau maha kuasa, karena diantarakan dengan makna al-jabar adalah bahwasanya dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang hina di hadapannya segala sesuatu, dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang mereka bawa dan tinggalkan adalah milik raja dan pengatur mereka. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari urusan tersebut, tidak pula dalam hal hukum, tetapi semua urusan hanya milik Allah. Hukum syar'i dan takdir serta balasan semuanya adalah haknya. Tidak ada yang maha memutuskan perkara melainkan Dia. Tiada roh selainnya dan tiada ilah kecuali Dia semata. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini di antara mana izzah, yakni maha perkasa, maha kuasa, maha perkasa. Jadi semua itu tunduk patuh kepada Allah, semuanya. Termasuk dari makhluk yang ada di alam, di atas, di langit dan di bumi beserta isinya, semua itu tunduk yakni kepada Allah, baik gerak dan diamnya. Demikian juga apa yang dilakukan, apa yang diambil, apa yang ditinggalkan, semua itu milik Allah Ta'ala. Yang mengatur semua itu hanya yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid rububiyah di sini. Jadi tidak ada yang bisa menghakimi, tidak ada, semua perkara itu semua itu milik Allah. Hukum syar'i atau qadari, termasuk semua balasan itu hak Allah. Allah yang maha kuasa memberikan balasan.
Jadi tidak ada hakim kecuali Dia, tidak ada Rabb selainnya, dan tidak semuanya hak disembah kecuali Dia. Ini hubungannya antara rububiyah dan uluhiyah ada di sini. Maka sekali lagi setiap hamba ketika memahami semacam itu, dari realitanya memang semacam itu, tidak akan ada yang orang yang bisa mentang-mentang kepada Allah. Semua tunduk patuh kepada Allah, baik dengan terpaksa atau dengan ridho, sukarela. Maka ketika semacam ini, maka dia akan beribadah hanya kepada Allah. Beribadah menunjukkan ibadah hanya kepada Allah. Hanya Dialah satu-satunya sembahan yang hak untuk disembah dan diibadahi. Walaysa makna hadza anal abda majburun ala amali ala fi'li nafsihi. Balil amru kama qala Allah Ta'ala wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wa qala subhanahu wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Baik. Makna, jadi Allah itu Jabbar, kan maha kuasa, maha perkasa, Jabbar. Ya. Maknanya di sini bukanlah berarti hamba itu dipaksa untuk melakukan suatu perbuatannya. Jadi seakan-akan pokoknya dia mesti melakukan ini, enggak ada pilihan. Tidak demikian. Akan tetapi perkaranya ada sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa qulil haq, dan katakanlah al-haqqu, kebenaran itu adalah min rabbikum, dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Faman syaa, perhatikan Allah berfirman, faman syaa, maka barang siapa yang berkehendak, barang siapa yang mau, falyu'min, silakan dia beriman. Wa man syaa falyakfur, barang siapa mau kufur, ya silakan dia kufur. Silakan dia kufur. Ini kan berarti apa? Manusia diberi pilihan. Kalau kamu mau beriman, ya silakan beriman. Barang siapa yang ingin kufur, silakan dia kufur. Ini artinya manusia ini punya pilihan. Tidak dipaksa. Manusia punya pilihan. Namun perhatikan di situ, ini bahasa Al-Qur'an ya. Ini seakan-akan kan memberikan apa? Kebebasan. Silakan, memang mau beriman silakan, mau kufur silakan, telah dijelaskan ini yang benar, ini yang batil ya. Allah Ta'ala setelah itu masih dalam satu ayat ya kan, inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradikuha wa iyastaghisu yughatsu bima'in kalmuhli yasfil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at tafaqqa. Setelah mengatakan, dan katakan oleh Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, silakan dia beriman. Barang siapa yang menghendaki dia mau kufur, kafir, ya biarlah dia kafir, silakan aja dia kafir. Tapi berarti boleh kalau begitu kufur. Perhatikan setelahnya, masih dalam satu ayat ini, ayat 29 surah Al-Kahfi. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim. Bagi orang yang zalim, bagi orang yang enggak beriman, Allah telah siapkan untuknya ini apa? Neraka. Api neraka yang gejolaknya itu mengepung ini apa? Mereka. Jika mereka meminta minum, jadi istighosa. Jadi jika mereka meminta pertolongan, yaitu minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Artinya apa? Ini manusia punya pilihan. Manusia tidak dipaksa. Maka gak boleh manusia berhujah dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Tidak boleh. Karena manusia punya pilihan, diberi pilihan. Maka ada masyiah. Dan di Quran banyak sekali ya. Kalau kita baca Al-Quran, petunjuk-petunjuk ya tentang surga, kemudian orang-orang penghuni surga dan kenikmatan yang ada didapatkan, sifat-sifatnya apa.
Demikian juga tentang habis itu Allah menyebutkan neraka dengan azabnya. Kemudian penduduk neraka sifat-sifatnya apa? Mengapa mereka masuk neraka? Ada sebab-sebabnya. Nah, manusia yang baca Al-Quran, kita baca Al-Quran ini, Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi kita. Maka kalau kita baca Al-Quran kemudian memahami maknanya, eling-eling sak makna nih, mikirkan maknanya apa. Oh, ini orang-orang beriman, beramal soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, masuk surga. Oh, orang ini orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang menentang Allah dan Rasulnya, dibinasakan di dunia, masuk neraka. Oh, di dalam surga penuh kenikmatan, di dalam neraka penuh azab, minumannya kayak semacam itu, air panas, kemudian nanah, penduduk neraka, dan seterusnya. Ini orang bisa berpikir. Semua ini diberitakan oleh Allah menjadi petunjuk bagi manusia. Kamu milih yang mana, wahai manusia? Silakan saja kalau mau milih yang dalam surga, silakan, di neraka silakan. Nah ini. Jadi punya pilihan, bukan berarti kemudian manusia dipaksa untuk melakukan ini atau itu. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka lalu Allah memberikan ilham kepadanya, kepada jiwa itu, fujuraha wa taqwaha, kefajirannya, yaitu untuk berbuat fajir atau berbuat takwa dan ketakwaannya. Maka di sini terkait dengan ini juga ada doa kan. Doa termasuk doa bagus untuk dibaca di waktu sujud ya. Allahumma, ada lafaz Allahumma ati nafsi taqwaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Jadikan jiwaku ini bertakwa. Ini Allah memang yang memberikan. Kita minta Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, dan sucikanlah ia. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Ini minta pada Allah ketakwaan. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, tazkiyatun nufus. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya dengan kesyirikan, dengan maksiat, dengan kekufuran. Ini. Maka di sini apa? Pilihan. Nah, ketika Allah menyebutkan demikian, maka manusia milih yang mana? Milih yang mana? Mau beruntung apa mau merugi? Kalau mau beruntung, ini kan berita, tapi kan isinya perintah, ya kan? Sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dengan ketauhidan, dengan ketaatan, dengan iman dan amal soleh. Merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan apa? Kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan. Ini merugi orang semacam ini. Jadi di sini menunjukkan seorang hamba bukan berarti ketika Allah memiliki nama Al-Jabbar, ini bukan berarti kemudian dipaksa untuk melakukan semua perbuatan, baik yang baik atau yang tidak baik. Wal jabbaru lahu salah satu ma'anin. Al-Jabbar ini memiliki 3 makna. Al-awwal bimakna qahhar, kama taqaddama. Qahhar yaitu maha kuasa, yang maha menguasai, qahhar. Dan maha mengalahkan, enggak akan ada yang bisa mengalahkan. Ini al-qahhar. Ada pun yang kedua, yarji'u ila lutfir rahmah wa ra'fah. Fa huwa alladhi yajburu kasir wa yughnil fakir wa yuyassiru al-asir wa yajburu al-marid wal musab bi taufiqihi lis-sabri wa taysiril mu'afati lahu ma'a ta'widhihi ala musabihi a'zamal ajr wa yajbaru jabran khassan qulubal khadi'in li azamatihi wa jalalihi
wa qulubal muhibbin lahu al-khadi'ina li kamalihi rajina li fadlihi wa nawalihi bima yufiduhu ala qulubihim minal mahabbah wa anwa'il ma'arif wa taufiq ilahi wa hidayah wa rasyad wa qaulud da'i Allahumma jburni yuradu bihi hadal jabar alladhi haqiqatuhu islahul abdi wa daf'u jami'il makarih wa surur anhu wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdataini doa di antara dua sujud apa biasanya salat doa di antara sujud rabbi firli warhamni wajburni ya dan seterusnya ya di sini yaitu di antara doa Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Di antara doa di antara dua sujud Allahumma firli minta ampunan warhamni wajburni wahdini warzuqni. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi makna al-jabbar yang kedua, yang pertama kan maha kuasa, bagaimana disebutkan tadi. Yang kedua adalah kembali kepada lutfur rahmah, kemahalembutan, yaitu kelembutan ar-rahmah yang penuh rahmah dan kasih sayang. Maka dialah zat yang menambal al-kasir, yaitu yang pecah, hati yang pecah, maksudnya yang gelisah. Hamba yang gelisah akan dijadikan tidak gelisah oleh Allah. Yughnil fakir, mencukupi, memberikan kecukupan kepada orang yang fakir. Orang yang fakir, dan semua manusia ini fakir, Allah yang mengayakannya, menjadikan kaya, menjadikan cukup. Wa yuyassiru al-asir, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang kesulitan. Memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Demikian juga menghibur orang-orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit. Yasbur sini wal musab, dan orang-orang yang kena musibah. Berupa apa orang yang sakit, orang kena musibah? Diberikan taufik oleh Allah sehingga orang yang sakit, orang yang kena musibah bisa sabar. Bisa sabar. Demikian juga diberikan kemudahan-kemudahan untuk diberikan kesembuhan, kesehatan kepadanya. Ditambah lagi dengan memberikan pahala yang besar atas musibah atau terhadap orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ketika dia sabar, orang kena musibah, kemudian dia ditolong oleh Allah, bisa sabar, tidak marah-marah, menerima atas musibah itu, akhirnya mendapatkan pahala yang besar. Demikian juga wa yajburu jabran khassan, demikian memberikan jabar, yakni apa? Jabar sebenarnya tambahan, menambal. Jabar yang khusus, secara khusus kepada hati orang-orang yang tunduk patuh kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati orang-orang yang mencintainya, orang yang tunduk patuh kepada kesempurnaannya, orang-orang yang mengharapkan karunia dan kenikmatan dari Allah taala, yaitu dengan memberikan kepada mereka, kepada hati tersebut, yaitu minal mahabbah, rasa cinta, dan berbagai macam al-ma'arif, ma'rifah, ilmu, wa taufik ilahi, taufik, petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memberikan kepada mereka, orang-orang yang tunduk patuh kepada keagungan Allah, akan diberikan hidayah wa rasyad, hidayah dan juga bimbingan. Dan doa orang yang berdoa Allahumma jburni yuradu bihi hadal jabar. Jadi Allahumma jburni ini yang dimaksudkan di sini adalah yakni al-jabar di sini yang hakikatnya itu adalah islahul abdi. Minta supaya dia dibenahi oleh Allah, dijadikan soleh, diperbaiki keadaannya, jadikan hamba itu menjadi lebih baik, dan juga dijauhkan dari semua hal yang dibenci dan tidak diinginkan, dijauhkan dari segala macam bentuk bahaya dan kejahatan.
Ini makna di antara Allahumma jburni. Allahumma jburni. Dan adalah Nabi SAW ini berdoa di antara dua sujud, di antara doanya, ya, doa di antara dua sujud bisa juga Rabbighfirli itu aja boleh. Dan juga ditambahkan di antaranya ini Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku. Demikian juga di sini warhamni, dan berikanlah rahmah. Berikanlah rahmah, ini apa? Kepadaku. Kemudian wajburni. Wajburni. Wajburni yakni selamatkanlah aku, ya, maksudnya wajburni, dan jadi cukupkanlah aku, diberi tadi makna jburni di sini tadi maknanya bisa berupa ya diberikan hidayah, diberikan petunjuk, taufik, masuk ke situ. Wajburni wahdini, dan tunjukilah aku, warzuqni, berikanlah berikan aku rezeki. Ini makna jabar, hakikatnya tadi adalah islahul abdi, yaitu diperbaikinya hamba tersebut dan dijauhkan dari segala macam bentuk kejahatan dan kejelekan. Bahasa Arab itu memang kadang singkat bahasanya, doa itu singkat, tapi maknanya ternyata kalau dijabarkan itu panjang. Maka kalau ada terjemahan perkata ini kadang memang kurang mengcover, ya kan? Maka ini maknanya, maknanya agung ini. Kemudian yang ketiga makna dari Jabbar, as-salis min ma'anil Jabbar ay al-aliyu ala kulli syai'. Di antara makna ketiga dari al-Jabbar yaitu al-aliyu, yang maha tinggi atas segala sesuatu. Alladzi lahu jami'u ma'anil ulu, yang baginya yaitu seluruh makna-makna al-ulu, ketinggian. Mana ulu, makna ketinggian ini. Baik ulu zat, ya secara zatnya Allah itu maha tinggi, secara zatnya. Wa ulul qadar, dan juga ulul qahr, dan juga al-qadar, dan juga al-qahr. Jadi apa? Yang maha kuasa. Jadi ulul zat, ulul qadar, dan ulul qahr. Ini makna, termasuk makna al-Jabbar. Wa qad kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam yu'azzimu rabbahu fi ruku'ihi wa sujudihi bi dzikri jabarutillah azza wa jalla ad-dalli alaihi ismuhu al-Jabbar. Adalah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengagungkan Rabbnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala fi ruku'ihi, di dalam rukuknya dan sujudnya, dan juga dan sujudnya dengan menyebut jabarutillah, yaitu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh namanya, yaitu Al-Jabbar. Maka di dalam Musnad dan juga Sunan dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu telah berkata, "Kumtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan faqama faqara'a suratal Baqarah." Qara'a suratal Baqarah. La yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala, wa la yamurru bi ayati azabin illa waqafa fata'awadha. Qala summa raka'a bi qadri qiyamihi yaqulu fi ruku'ihi
subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini di antara doa ruku. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Summa sajada bi qadri qiyamihi. Summa sajada bi qadri qiyamihi. Summa qala fi sujudihi misla dzalik, yaitu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Summa qara'a bi Ali Imran, summa qara'a suratan. Yakni dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu telah berkata, aku pernah berdiri salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Maka beliau pun berdiri salat lalu membaca surat Al-Baqarah. Nabi sholat di suatu malam baca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat rahmah, ayat-ayat yang isinya tentang rahmah, kecuali beliau berhenti dan meminta rahmah. Dan tidaklah beliau melewati ayat-ayat yang isinya azab, kecuali beliau berhenti sejenak dan minta perlindungan kepada Allah. Azab tentang neraka, ayat-ayat tentang neraka, berhenti sejenak minta perlindungan. Maka ini termasuk adab baca Quran. Misalkan isinya tentang ayat-ayat tentang surga, maka berhenti sejenak minta surga. Kemudian kalau ayat-ayat tentang neraka, berhenti sejenak minta perlindungan dari neraka. Kalau misalkan ayat-ayat tasbih, berhenti sejenak bertasbih. Contohnya sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Perhatikan sini. Qala, kemudian beliau mengatakan summa raka'a, kemudian dari salat baca Al-Baqarah, perhatikan. Kemudian beliau ruku bi qadri qiyamihi. Ruku ya hampir sama dengan berdirinya. Dia ruku'nya kan lama berarti. Yaqulu fi ruku'ihi, beliau membaca dan rukuknya subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Yang menjadi syahid di sini ini bentuk pengagungan kepada Allah. Di dalam rukuk dan sujudnya Nabi membaca doa subhana maha suci zat yang memiliki al-jabarut, yang memiliki jabarut, yaitu keperkasaan, wal malakut, kerajaan, wal kibriya, yakni kebesaran, wal azamah, dan keagungan. Dia termasuk di jabarut, yakni dia bisa bermakna tadi al-jabbar, yakni apa? Keperkasaan. Kemudian beliau sujud ya seimbang bi qadri qiyamihi, lama, yakni apa? Berdirinya. Ini wallahu ta'ala alam, apakah ditafsiri lamanya persis atau imbang, seimbang. Maksudnya kalau baca surat ini kemudian sujudnya sekian, jadi kalau dia suratnya agak panjang, sujudnya juga agak lama. Ini maksudnya sujudnya agak lama daripada yang biasanya begitu. Jadi kalau pas suratnya panjang, maka sujudnya pun agak panjang juga gitu. Atau rukuknya pun demikian. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Dari semacam itu yang kita pahami. Kemudian ia mengatakan, kemudian beliau membaca di dalam sujudnya pun seperti itu. Jadi subhanalil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ini kalau kita membaca ayat doa-doa dalam sholat, kemudian kita memahami artinya sambil menghayatinya, ini memang terasa, ini ada, ini apa, rasa tersendiri.
Kemudian wal jabaruti lillahi wahdah, maka keperkasaan itu hanya milik Allah semata. Wa man tajabbara minal khalqi ba'a bi sakhatillah, barang siapa yang menyombongkan diri dari makhluk ini, maka ia akan kembali dengan membawa murka Allah. Wastahaqqa wa'idahu, dan dia berhak untuk mendapatkan hukuman, ancaman dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah memberikan ancaman kepada orang yang demikian ini, yaitu melakukan berlaku sombong dan angkuh, yaitu dengan hukuman yang sangat keras, dan ditutup hatinya dan dimasukkan ke neraka pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah ini Allah menutup setiap hati yang mutakabbir, yang sombong lagi angkuh. Karena kesombongan, keperkasaan ini hanya milik Allah. Jadi kalau ada makhluk yang sombong dan angkuh, ini akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid mi waru'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa mi waru'ihi adzabun ghalid. Surat Ibrahim ayat 15 sampai 17, coba dibaca. Dan mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air tanah. Diminumnya air tanah itu, dan hampir dia tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat. 6 ini ancaman orang-orang yang jabbar tadi. Jabbar, ini berlaku sewenang-wenang, seakan-akan dia itu perkasa gitu, sewenang-wenang menyiksa orang dan seterusnya. Disebutkan tadi di neraka diberi minum kayak semacam itu, jadi nanah, dia nggak bisa menelannya, tapi nggak mati karena tidak ada lagi kematian. Sekali lagi, di akhirat itu nggak ada kematian. Di neraka orang diazab, disiksa kayak apa, nggak mati, tapi juga nggak bisa istirahat dan hidup dengan tenang, tapi juga terus diazab, tapi juga tidak mati. Nah, ini ancaman. Maka jangan sampai orang itu memiliki sifat jabbar, angkuh, sombong, dan semisalnya. Terakhir diriwayatkan dari Imam Ahmad, coba dibaca. Pada hari kiamat ada sebuah leher keluar dari neraka. Ia memiliki dua mata yang ia gunakan untuk memandang, dua telinga yang ia gunakan untuk mendengar, sebuah lisan yang digunakan untuk berbicara. Ia berkata, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencari tiga golongan orang. Setiap orang yang aku lagi membangkang, setiap orang yang mengaku ada Tuhan lain di samping Allah, dan orang-orang yang melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, ini bagian terakhir. Rawa Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yakhruju unukun minan nari yaumal qiyamati lahu ainani yubsiru bihima wa udhunani yasma'u bihima wa lisanun yantiku bihi fayaqulu inni wukiltu bisalasah bi kulli jabbarin anid wa bi kulli man idda'a ma'allahi ilahan akhar wal musawwirin. Yani akan keluar leher, sebuah leher dari neraka pada hari kiamat. Ia memiliki dua mata yang dengannya ia melihat, dan memiliki dua telinga yang dengannya ia mendengar, dan memiliki lisan yang dengannya ia bicara. Ia mengatakan, sesungguhnya aku wukil tu bisalasa, diberi tugas dengan tiga hal, yaitu untuk mencari bikuli jabarin anid, setiap orang yang sewenang-wenang dan menentang, membangkang, wa bikuli man idda'a ma'allahi akhar, setiap orang yang mengaku ada sembahan yang lain selain Allah, berarti berbuat syirik.
buat kesyirikan, wal musawwirin, dan orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Na'udzubillahi minan nar wa min suhtil jabbar wa na'udzubihi subhanahu min munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal adwa innahu tabaraka wa ta'ala sami'ud du'a. Kita semua berlindung kepada Allah dari api neraka dan juga dari kemurkaan al-jabbar, dan kita berlindung kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, dari munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang tidak baik, wa ahwa, dan juga hawa nafsu, wa adwa, juga penyakit. Innahu tabaraka wa ta'ala wa sami'ud du'a. Allah tabaraka wa ta'ala ini maha mendengar doa. Taib naktafi bihada, semoga ini bisa memberikan faedah dan tambahan, dan menguatkan bagi kita tambahan ilmu, dan menguatkan keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.